Oke, selamat datang di channel Underrated Talk bersama gue Ari. Gue Syakur. Jadi ini wadah kita berdua untuk bincang-bincang seputar hiburan, bisa olahraga, gitu yang internasional dan juga lokal. Untuk topik episode pertama ini, kita berdua akan bahas mengenai film yang cukup fenomenal di tengah pandemi ini, Kur. Wih, apa tuh? The Last Dance. Wih, mantap dong ya. Michael Jordan nih, Pas ya. kan. Jadi kemarin itu, ini pengalaman gue ya. Gue nonton Last Dance ini bener-bener terhibur di tengah kebosanan pandemi. Nah, denger hampir ini baru nih ada. Nah, drakor nih sempat beberapa episode nih. Gue tuh pernah nonton juga Korea gitu, 2 episode dan gue kejebur di situ kan gitu. Nah, kalau nggak ada Last Dance bisa bablas tuh. Bahasa kuyup tuh. Bahasa kuyup tuh, kejebur tuh kur gue gitu. Sampai gue tuh diwawancarain sama South China Morning Post. Gara-gara gue nonton Korea, lu bisa lihat produser nanti tampilin nih artikel gue. English dong nih ya. Jadi English, mantap. ya kan dia surat kabar Hong Kong. Oke, jadi Last Dance ini menurut gue penyelamat gue di tengah pandemi dari wabah drakor, gitu. Jadi, Emang pas selama pandemi itu lo ngapain ya bro kemarin? nah yang jelas kerja di rumah. Pasti. Di rumah, dan gue mengisi waktu dengan yang pasti nonton ya Netflix ya kan, main PS wajib online sama teman-teman gitu kan. Dan gue yang akhir-akhir ini gue berkebun saking udah bosannya ya, gue akhirnya berkebun hidroponik gitu. Nah tapi di tengah-tengah kebosanan gue, Last Dance ini bener-bener menarik lah selama pandemi ini Kur, karena dia juga kan per minggu ya ditayanginnya ya. Seminggu per weekend 2 episode. 2 episode kan, jadi bukan yang sekali gue begadang terus gue habisin tuh. Ini ya. nungguin penasaran lagi kan, lumayan penasaran tuh lagi. killing time juga tuh. Wah, udah Senin lagi nih, Senin nggak salah ya? Senin ya? Senin kalau di kita. Nah, gue sama Sakur ini mau ngomongin The Last Dance karena memang apa ya Kur, memori kita ya Kur? Ya, memori kita kebetulan Kita masih SD atau SMP mungkin waktu SD, kelas 6-an mungkin ya. Udah Jadi mulai paham tuh. Kita udah mulai paham dengan apa yang kita tonton. Kebetulan emang yang lagi di zamannya si Last Dance ini yang sekarang lah yang kemarin yang ditayangin diceritain ini itu, kan, iya gitu. Apalagi Sakur nih sebenarnya besarnya lu di States ya Kur. Besar di state. Pas zaman Jordan bener-bener lagi juara ini, lu memang lagi di sana gitu. Pas kan. kebetulan lagi di sana. Jadi banyak pengalaman yang bisa kita gali-gali nih gitu tentang Jordan dan Last Dance ini. Oke, Kur, langsung aja gue mau ada pertanyaan buat lu nih. Apa nih? Lu sebagai penggemar Jordan gitu ya, memang lu bukan yang kaleng-kaleng, maksudnya lu ikut-ikutan gara-gara Air Jordan musiman gitu. Lu emang dari kecil lu udah ngikutin Jordan gitu kan. Ini di film Last Dance ini yang bikin gue amazed tuh banyak footage lama ya Kur. Jadi secara dokumenter tuh komplit menurut gue. Karena dari Jordan masih kecil, Jordan ikut kompetisi A, B, C, D, E itu lengkap, bapaknya juga ada gitu, sampai Phil Jackson pun ngelatih di mana dia? Ngelatih di Puerto Rico ya? Puerto Rico ya? Ngelatih di Puerto Rico 2 tim ya itu ada juga. Ya? Ada footage juga gitu. Dan masih hitam putih. Ya. Ini memang sudah direncanakan lama apa memang nggak sengaja aja nih gitu? Kalau dari pengetahuan gue sih emang sebetulnya untuk dari stok gambarnya sendiri udah ada dari lama. Lama udah ada ya? Dari gue kecil pun gue udah nonton I Believe I Can Fly segala macam tuh. Ya itu emang stok-stoknya udah ada, karena emang kan dari dulu juga udah ada kayak mungkin tayangan-tayangan tentang Bullsnya sendiri atau tentang mungkin biografinya si Jordan. Jadi udah ada. Udah ada tuh ya? Udah ada itu tayangan-tayangan, klip-klip lamanya udah ada. Tapi kalau untuk wawancaranya orang-orang tertentu kayaknya baru-baru mungkin. Ya baru-baru ini kan ya, wawancara Pippen segala macam itu ya gitu. Itu mungkin baru ya. Tapi footage itu memang lu dari kecil memang maksudnya dulu tuh udah ada ya? Udah ada untuk footage itu sih udah ada. Itu udah bukan footage yang baru lagi, maksudnya udah ada banget. Oke. Nah, terus memang rencananya, nah ini ngomongin pandemi dan ini ya, dan film Jordan ini kok bisa pas di tengah-tengah pandemi nih ditayanginnya nih? Pas banget ya. Pas banget orang-orang lagi pada di rumah. Di rumah kok tiba-tiba dimunculin film yang memang keren gitu kan gitu. Oke. Apakah ini sudah direncanakan? Apakah ini mungkin elit global? Ada elit global. Ya, coba ya. Tenang dulu tapi bro. Enggak, ini bukan elit global. Jangan. Enggak ada, 100% enggak ada elit global. Enggak ada elit global. Enggak ada. Karena di sini kita anti elit global. Jangan apa-apa elit global makanya. Ya, coba ya. Jadi apa anti elit global. Oke. Kebetulan setahu gue Last Dance sendiri itu emang ini project untuk kalau nggak salah bulan Juli mau dikeluarinnya. Summer 2020. Karena emang targetnya itu ya untuk anak-anak yang mungkin masih pada sekolah atau masih kuliah
Dimana lagi mereka break, berarti usia-usia mereka tuh sekitar paling mentok 20-an, 23 kali ya. Berarti anak-anak kelahiran tahun 2000. Jadi dimana si Last Dance sendiri ini, ya mereka nggak tahu tentang Last Dance, makanya si yang ESPN dan Netflix gitu. Iya, mau ngeluarin di pas banget di anak-anak lagi pada libur. Jadi baru mau dikeluarin. Ternyata ada pandemi gini, orang-orang pada di rumah. Kebetulan setahu gue itu baru diedit sampai episode 3-4. Di Maret kemarin tuh di-push 1 2 3 4 udah bisa dikeluarin, selebihnya langsung masuk ke ruang edit. Oh, gitu. Kayak sinetron kejar tayang berarti ya. Jadi nggak ada edit global. Kalau edit global tuh, nggak ada edit global nih. Jelas, kalau ini memang udah jelas, udah emang kebetulan. Tapi mungkin kalau edit globalnya ya pas aja orang-orang lagi pada di rumah. Di rumah kan gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin milenial, pas banget sih karena gue kan juga merhatiin culture sneakers juga gitu ya. Memang berapa tahun terakhir ini yang namanya Nike Air Jordan ini lagi digandrungin sama anak-anak muda nih gitu kan. Walaupun berapa tahun ini atau berapa dekade ini nih. Nah, beberapa dekade yang lalu sih yang pakai Air Jordan yang ngerti memang ya? yang ngerti. Gitu karena gue SD pun pakai Air Jordan gitu kan. SD pun waktu itu ada di toko sepatu dan gue pakainya Air Jordan gitu. Tapi menjadi maksudnya culture dan wah lu keren lo pakai Jordan itu mungkin beberapa tahun terakhir bahwa lu pakai Jordan, lu pakai Jordan. Weh, kita satu geng. Nah, itu baru beberapa tahun ini. Dulu sih yang pakai Jordan yang paham-paham aja. Betul. Gitu kan. Gitu karena dulu kan nggak ada internet gitu. Jadi mereka masih minim ya, paling cuma lewat majalah doang ya. Majalah atau iklan gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi pas banget menurut gue Last Dance ini dikeluarin ke anak muda yang memang gemar sama Jordan brand. Betul. Gitu. Tapi kurang mengerti tentang Jordannya sendiri. Karena memang bukan di eranya kan. Era mereka mungkin di LeBron atau di Kobe. Gitu kan. Ya, betul. Atau Derrick Rose mungkin. Ya. Jadi Adidas namanya kan. Kan gitu. Nah, nanti kita lagi tadi ngebahas sepatu nih. Kebetulan kalau emang zaman sekarang sih mungkin lebih kenalnya emang lebih kenaknya ya. Ada Kobe, ada juga LeBron, mungkin juga ada Durant. Stephen Curry mungkin. Jadi eranya udah era itu ya. Eranya emang udah era situ anak-anak zaman sekarang. Nah, kebetulan emang itu yang lagi mendunia gitu. Dan siarannya pun udah lumayan luas tuh, udah NBA gitu kan. Dengan adanya internet ya. Internet kan gitu. Bantu banget ya. Era Jordan kan gak ada internet gitu, cuma dari VHS atau dari surat kabar gitu kan aja lah gitu Kur. Nah, ini ada juga yang menarik dari film The Last Dance ya. Apa tuh? Gue baca statement Jordan bahwa dia bilang orang-orang nih akan bilang gue jahat, ya kan, setelah pada nonton film The Last Dance gitu. Karena memang setelah gue tonton ya ada beberapa scene gitu bahwa dia kalah karena si A salah, kalah karena si B salah, ini ada yang kurang cocok gara-gara something lah gitu. Nah, pasti. Menurut lu gimana tuh? Apakah memang ini Jordan sedang mau naikin dirinya dan dia menjatuhkan teman-temannya gitu atau memang itu fakta aja gitu? Ya, ada bener ada salahnya sih. Ngomong itu balik lagi ya, persepsi orang pasti beda-beda. Tapi kalau kita ngeliat dari sudut pandang Jordannya itu sendiri, ya namanya dia, kalau menurut gue pribadi, karena Jordan itu emang dia itu emang mentalitas dia sebagai laki-laki itu emang alfanya alfa dari laki-laki gitu. Jadi kalau emang untuk suatu pertandingan permainan basketball, jadi emang yang ada di otaknya dia cuma menang juara. Dan kalau emang lu di luar kapasitas itu mungkin bakal ada gesekan sama Jordannya. Karena gue pengen juara, karena gue pengen juara. Karena kalau menurut gue tim udah sekelas Chicago Bulls pada saat itu, kalau emang target utamanya dia juara, musuh utamanya dia yaitu timnya itu sendiri, tim Chicago Bulls-nya itu sendiri. Maksudnya ya temen-temennya atau dari persiapan mereka, back office itu musuh utamanya mereka. Jadi ketika ada yang malas latihan, ada apa dia lu jadi dibandingin gue. Betul, gitu. Sedangkan Jordannya sendiri sebagai kapten dia harus paling vokal. Dan emang sih di beberapa episode ada juga gesekan-gesekan kepada Horace Grant. Ada. Yang Horace Grant nggak dikasih makan sama pramugari, sama Pippen juga. Tapi ya balik lagi ya wajar lah, namanya sekarang di dunia internet kayak gini pasti ada orang yang komen-komen yang enggak pasti ada lah. Tapi kalau dari gue pribadi sih enggak, kayaknya emang itu ya mental Jordan aja kayak gitu. Tapi ngomongin masalah mental Jordan, gue juga baru tahu nih ya gitu bahwa Jordan tuh sepekerja keras itu gitu untuk dia mendapatkan gelar-gelarnya dia gitu kan. Gue tuh nonton apa?
oh gila gitu, bener-bener fokus dia mau pengen apa. Kalau dia nggak dapat sekarang mungkin besok, kalau besok enggak mungkin lusa, gue kejar sampai gue dapet. Apa gitu, gue dapet, intinya harus dapet intinya. Sekarang enggak, oke, lu hari ini gue nggak dapet nih gitu, besok mungkin gue dapet nih, 3 gue coba lagi gitu kan. Itu yang bikin gue cukup keren. Tapi menurut gue itu suatu mental yang bisa kita semua di dunia zaman sekarang ini untuk coba ikutin gitu. Ya. Karena emang dunia juga mungkin sekarang agak-agak lemah kali ya. Harus ada orang-orang yang punya mental kayak gitu, yang benar-benar orang yang fokus gitu. Makanya gue suka baca juga komentar bahwa pemain lama ini ngomong NBA sekarang tuh lebih soft. Oh iya. Ya kan, setelah gue lihat footage lama gitu, emang mereka tuh baku hantam ya, Pistons sama Jordan segala macam, Bulls itu kan berat, beda jauh. Beda jauh fisik banget. Gitu loh, Kur. Zaman sekarang untuk kita bisa dapetin foul terus kita ke free throw itu mungkin cuman gini aja udah dapat. Kalau zaman dulu yang namanya dipukul 2 orang, 3 orang juga belum tentu diperipitin. Iya. Jauh beda. Bener-bener ada di film itu ya. Gitu. Ada semua di. Itu menarik banget menurut gue. Menarik. Nah bro, nih ya. ngomong-ngomong Jordan nih pas banget kalau emang waktu gue di sana, bener-bener mungkin Jordan sendiri tuh lebih besar dari Bulls itu sendiri. Jordan itu ya? Udah bener-bener macam Beatles kali ya, waktu zaman-zaman dulu ya. Beatles, Michael Jackson segala macam. Nah ini ada Jordan nih. Nah kalau lu sendiri di Indonesia tuh gimana tuh bro? Bisa dapet informasinya tentang dia tuh? Oke, gue saat itu sih sebenarnya lebih mengingat Jordan ini, tahu Jordan dari sisi komersilnya Jordan. Gitu Kur, karena nggak ada internet kan? Nggak ada internet, jadi lu tuh dapat informasi dari film, dari majalah, dari kartu basket. Kartu basket Kur, gitu kan. Iklan, karena iklan apa pada saat itu? Gatorade tuh bener-bener nempel banget di kepala gue. Sama Nike kali ya? Nike. Jadi Gatorade sama Nike gitu. Tapi Gatorade yang bener-bener I wanna be like Mike itu yang kena. Jadi misalnya gue kecil nih, gue pengen main basket. Wanna be like Mike sih ciri khas tuh bro ya. Ciri khas sama wanna be like Mike. Makanya kan keluar tuh Air Jordan collab sama Gatorade tuh. Karena yang memang itu deket banget gitu. Jadi gue misalnya beli Gatorade tuh berasanya jago pas main basket kecil kan. Wih, kayak Jordan nih, Gatorade ada yang warna biru itu kan. Oh, ini jago nih gue gitu kan. Dari Jordan, dari iklan, ada juga Grand Hill kan. Waktu itu dia main iklan Sprite. Grand Hill minum Sprite. Nah, itu zaman gue kecil banget. Nah, 90-an tengah ya. 90-an tengah harus ada sepatu Converse juga bikin iklan pakai pemain basket. Nah, itu semua masuk Indonesia tuh. Masuk semua ke Indonesia gitu. Nah, setelah itu ada film Space Jam. Itu ya benar-benar kita masih kecil. Gitu kan, Space Jam. Dan salah satunya adalah kartu basket. Nah, kartu basket ini bukan cuman Jordan Kur, tapi pemain-pemain lain yang gue nggak tahu permainannya, tapi gue tahu dia nih jago. Kenangan kecil salah satunya kartu basket. Karena itu kan zaman dulu ya teman-teman gue, kartu lu apa gitu? Oh, gue Karim Abdul Jabbar. AVG-nya sekian. Bro, average. AVG itu ternyata average gitu, rata-rata poinnya berapa? Cuma karena dulu masih kecil, nggak ada internetan juga, jadi gue udah AVG-nya tinggi. AVG-nya tinggi, terus hologram. Nah itu Upper Deck itu mahal katanya. Wah, gue koleksi. Oh ini ada Karl gitu kan, ada John Stockton, ada Pippen, ada semuanya deh gitu kan. Jadi gue dari 3 itulah, dari iklan, dari film, dan dari kartu basket Kur, gue informasi. Dan kalau nggak salah tuh disiarin juga NBA beberapa gitu kan. Gamenya. Ya Aris Darsono gitu kan dulu, Agus Mauro gitu kan, itu kan komentatornya tuh. Jadi ya itulah penting ya. Iya, game penting. Itulah yang kayak playoff gitu kan. Itulah yang bikin gua inget lah. Dan gua masih kecil kan, nggak ada pay per view juga, jadi ya kalau TV lokal nyiarin ya kita bisa nonton gitu. Kalau nggak ya wes. Iya, jadi beda sama lu yang memang tahu permainannya segala macam gitu. Akses lu mungkin di sana lebih gampang ya. Kalau gue pribadi ya kebetulan emang di tahun itu gue lagi di Virginia. Virginia juga kebetulan gue di Virginia, nggak jauh dari Chicago, kita masih sama-sama di East Coast. Gue masih dapat channel dari Chicago juga. Jadi untuk di second tripit, di tripit yang kedua itu gue bener-bener kurang lebih ya mungkin setiap pertandingannya mereka gue tonton. Oh, pas tripit kedua? Tripit kedua tuh ya karena gue udah mulai sadar akan TV kan. Jadi ya bener-bener udah bisa gue tonton. Ya mereka tuh udah rockstarnya pada saat itu lah. Itu ya? Atlet rockstar ya, itu mereka itulah. Ngomongin tripit nih Kur. Nah, lu kan punya memori yang cukup ingat lah ya gitu mengenai tripit yang kedua ini. Setelah dia berarti comeback dari baseball gitu. Itu bisa ceritain nggak sih Kur yang lu ingat aja dan lu tahu ya gitu. Itu gimana sih prosesnya gitu loh. Si Jordan ini sampai akhirnya comeback,
gitu kan, dan dia bisa tripit kedua gitu. Iya, kalau si Jordan sih kebetulan lagi main baseball pada saat itu kan. Oke. Baseball juga kalau nggak salah lagi mogok ya. Lagi mogok di film itu ya. Sempet, terus Jordan juga diajakin sama B.J. Armstrong untuk latihan. Si Jordannya sendiri juga sempat latihan beberapa kali. Ya. Akhirnya memutuskan untuk balik ya. dan kayaknya sih pada saat itu Bulls sendiri masih di luar playoff ya, belum masuk playoff kekunci. Ya. Tapi kebantu sama Jordan akhirnya masuk playoff di 95 itu mereka tuh gugur dikalahin sama Orlando yang dikepalai sama Shaq, Penny Hardaway. Yang Shaq sama yang Penny Hardaway. ada Horace Grant juga di situ. Yang sakit hati itu sakit kan hati. karena dia pindah dari Bulls. Pindah dari Bulls. Terus di tahun selanjutnya dia benar-benar mulai ya itu udah kalau menurut gue tuh tim tergila di situ. Tim tergilanya Chicago Bulls tuh di situ. Karena di situ udah Kukoc udah terbentuk. Ya. Jordan juga udah balik lagi karena kan pada saat sebelumnya kan emang badannya masih settingan baseball, benar. Harus di reset balik lagi untuk jadi settingan basket ya. Di situ dia bisa dapetin rekor terbaik. Nah, ini 72-10. Souvenir nih. Souvenir dari sana. Oh, coba keluar bawa, coba. Oke. Ini di April 21 1996. Oh, 96 nih ya. 72 kali menang. 2 tahun sebelum kerusuhan Mei nih. Ya, pada saat itu ini rekor terbaik. 72-10. Terus di final mereka mengalahkan Supersonics. Gary Payton sama Son Kemp. Ya. Terus di musim selanjutnya dia itu berarti 96-97 itu dia ya emang timnya udah yang seperti gue bilang tadi, emang targetnya udah target juara terus karena emang tim gila. Ya. Target juara, mereka ketemu Jazz versi pertama. Menang juga, juara juga, terus yang terakhir ya ini si Last Dance ini ya. Padahal si Jerry Krause sendiri manajer Bulls pada saat itu ya. Jerry Krause sendiri bilang kalau apapun yang terjadi sebelum 97-98 tuh Phil Jackson akan terakhir. Ya, Phil Jackson ada omongan lah sama si Jerry Krause, dibilangin sama Jerry Krause, apapun yang terjadi di musim ini lo mau menang 82 pertandingan sekalipun di akhir musim bubar, oke. Makanya pada saat itu Phil Jackson langsung memberi judul tahun itu tuh 97-98 The Last Dance karena ya kesempatan terakhir gitu. Karena bukannya dia nggak mau sebenarnya, tapi karena nggak dikasih kesempatan lagi. Nah, cuman kalau di film ini kan pokoknya kira-kira Bulls nih ya harus rebuild, harus dibubarin karena harus bla 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 gitu kan. Nah, sebenarnya para pemainnya juga yang udah jenuh apa sebenarnya mereka pada mau sih gitu. Iya, balik lagi ya nih kalau emang dari si Jerry Krause sebagai manajer tim mungkin dia emang harus lebih mikirin tentang angka-angka kontrak ya. Angka-angka kontrak mungkin pada saat itu juga kan yang namanya tim udah menang cincin. Tim menang udah 95, 96, 96, 97. Harga pemain pastinya udah pada naik kan di tahun 97 98 ini. Makanya kayaknya si Jerry Krause udah mulai melakukan perhitungan kayaknya nggak masuk. Karena memang di NBA seperti tahu ada salary cap. Gitu. Tapi kalau emang dari Jordannya sendiri pengakuannya dia kalau emang dari pihak manajemen mungkin cuma menawarkan kontrak per 1 tahun, ya Jordan bisa aja ngajakin Pippen juga untuk stay 1 tahun, ngajakin Rodman juga stay 1 tahun, Coach Steve Kerr, Phil Jackson juga diajakin stay 1 tahun. Jadi nggak tahu, mungkin ada cincin ke-7 kalau emang mereka masih gabung. Itu aja sih. Jadi emang sayangnya dibubarin. Ya, gue bener-bener yang kurang gue bisa terima karena emang mereka pas lagi di peaknya mereka gone. Jadi kalau menurut gue sih seharusnya bisa lebih dari cuma sekedar menang. Harusnya bisa lebih ya. Bisa lebih cincinnya. Nah, terus setelah mencar nih Kur. Nah, itu kan di film Last Dance kan dikasih tahu sih beberapa si ini hijrah kemana gitu. Di tim itu yang paling ya pokoknya setahu gue ya. Siapa yang pensiun, siapa yang lanjut? Yang pensiun Jordan pastinya. Jordan okay. pensiun. Di tahun selanjutnya Pippen ke Rockets. Tony Kukoc stay. Luke Longley ke Phoenix Suns. Dennis Rodman Lakers ya. Sama Steve Kerr ke Spurs. Dan dia dapat cincin. Kebetulan di Spurs. Jadi Steve Kerr ini sebenarnya nggak diperhitungkan, cuma jadi Bulls dapat cincin, di Spurs dapat cincin, jadi pelatih pun di Golden State sekarang dapat cincin gitu. Steve Kerr tuh sama David Robinson sama tim Duncan muda. Iya, emang itu dynasty-nya dia ya. Dynasty, karena emang kebetulan pada saat itu kalau nggak salah ya dynasty selanjutnya itu Lakers sama Spurs gitu kan. Ya Bulls tuh udah nggak kedengaran lagi tuh. Udah nggak kedengaran, karena rebuild, udah benar-benar rebuild total. Sampai kedengaran lagi setelah ada Derrick Rose paling MVP di 2008-2009 ya. Iya, itu pun nggak sampai ke juara ya. Nggak sampai juara. Oke,
Kur, ini ada yang menarik perhatian gue nih. Apa tuh? Mengenai Dennis Rodman. The Worm. The Worm ini kan. Ini memang zaman gue kecil juga gue ngeliatnya nih, wah ini bad boy nih kan, bad boy. Apalagi dengan rambutnya, mentereng banget udah. Rambutnya udah dicet-cet atau banyak zaman itu zaman itu gitu kan. Ini orang keren banget main film Hollywood gitu. Sama Van Damme main gitu, sama Carmen Electra, sama Madonna gitu. Terus Electra, Madonna di tahun 90-an itu silakan di Google masing-masing. Kayak Kardashian-nya sekarang mungkin lebih ya segitulah kelasnya. Levelnya segitu. Terus dia bad boy gitu. Terus yang bikin gue kagum sama Rodman setelah nonton film ini gitu ya. Ternyata Jordan tuh respect banget sama Rodman gitu, dan untuk permainan nggak usah diragukan lagi gitu kan. Tapi untuk di luar lapangan memang ya urusan dia deh gitu. Tapi di tengah lapangan tuh dia bener-bener ya Jordan respect dan dia ada skill lah gitu. Gue setuju banget sama lo. Iya. Karena emang kebetulan yang gue tahu sih emang Jordan respect sama Rodman. Rodman kan. Karena emang dia juga kan waktu si Rodman-nya dapet cincin 2 kali di Detroit. Ya kan Hantem Jordan. Jadi Jordan udah tahu banget si Rodman ini sebagai pemain. Kita ngomongin sebagai pemain ya. Kayak apa? Dan Jordan bener-bener kalau Jordan ngelihat diri ada sebagian dari dirinya ada di Rodman. Mungkin kalau Jordan ngelihat dirinya dia sebagai killer, dia sebagai bener-bener yang bener-bener super fokus dengan tugasnya. Di Rodman juga ada. Ya mungkin emang bukan dia tugasnya bukan poin, bukan assist, bukan. Tapi yang pasti lu bakal dapet defense dan lu pasti bakal dapet banyak rebound, betul. Dari si Rodman. Makanya Jordan respect banget. Kalau di luar itu urusan lo. Tapi kalau lu udah mulai masuk ke pertandingan, yang tadi kita bilang tadi di awal, ya Jordan respect. Karena emang apa yang Jordan mauin, didapetin dari Rodman. Rodman ya, sampai dia tuh pernah nggak ngepoin, tapi reboundnya double digit. Itu kan double digit, kepala 2 ya. Kepala 2 ya. Bukan sekedar cuman 10-11 ya. Udah kepala 2. Gila juga sih. Jadi emang kalau poin bukan, ya kebetulan emang poin bukan ininya dia ya, bukan fokusnya Rodman. Fokusnya Rodman emang di defense dan yang pasti rebound. Dia bakal buang badannya ke sana ke sini dengan badannya terbang vertikal buat nyelamatin bola, buat rebound, buat tough defense, ketemu center orang, karena pada saat itu tahun 90-an masih NBA emang big man, physically banget juga ya. Big man ya, belum ada ya, belum pointer semua tuh, belum 3 ya. Masih di dalam semua mainnya. Jadi ada Rodman tuh benar-benar bantu banget Jordan untuk dapetin gelarnya kan gitu. Banyak juga mungkin setelah nonton film ini anak-anak muda milenials jadi anjing gue Rodman kali ya idola gue gitu. Mungkin banyak juga kan yang karibitan ke Rodman. Tapi paling enggak dia ngefans sama Rodman karena memang ada faktanya di film itu dan dia nonton kan, oh mantep ya Rodman ya gitu. Jadi kebetulan untuk gaya kalau mau ditarik ke zaman sekarang masuk banget ya. Masih masuk gitu. Masuk banget ya ke zaman sekarang ya. Gila menurut gue sih Rodman ya. Rockstar berat dah. Ya ketika di NBA saat itu nggak ada yang pakai tato ya cuman ya udahlah, nggak banyaknya bersih kan baru era. Pada saat itu. Iya kan? Baru era tato tuh mulai baru rame di era Iverson kesini. Baru banyak tatonya. Sebelumnya ya bersih-bersih aja gitu. Ya paling ada juga ya nggak kelihatan kecil-kecil apa gitu. Tapi Rodman udah satu badan gitu kan. Udah penuh, udah nggak satu badan tapi penuh lah. Superstar lah tuh. Anting-antingnya. Terus ini Kur. Apa tuh? Ini juga menarik perhatian gue. Ada apa nih? Ini ada yang menarik perhatian gue nih. Mungkin yang nonton juga bertanya-tanya nih gitu kan. Selama sesi interview yang kekinian, yang masa kininya, interview Jordan. Kemarin jelasin sini ya. Di setiap scene Jordan ngomong itu, matanya tuh merah terus. Matanya merah banget. Terus ya. Merah terus. Terus gue setelah nonton tuh, anjing matanya merah gitu kan. Ada apa gitu kan. Atau ke Rodman-Rodmanan nih jangan-jangan. Apa udah bablas sekarang gitu, gue gak tahu juga kan. Tapi ini matanya merah. Atau mungkin juga karena di sana udah legal, jadinya bebas, makanya matanya merah terus. megang sigar, megang minuman gitu kan. Tapi enggak lah, yang pasti ya. Kalau untuk Jordan sendiri sih emang sih, kalau emang kita lihat interviewnya, kalau emang di frame itu Pak, ya ada selain dia lagi duduk di sofa, di sebelahnya pasti ada sigarnya masih panjang, pendek, terus ada gelasnya juga kadang full, penuh, setengah, habis, pasti bukan es teh tuh ya. Bukan es emang teh. mirip sih warnanya, tapi bukan. Tapi enggak lah bro,
bro kalau untuk mata merah. Mata merah. Gue emang karena ya Jordan sendiri kan emang di masa aktifnya dia emang bener-bener satu-satunya orang mungkin ya yang bener-bener fokusnya tuh super duper. Yeah. Jadi secara langsung kalau bisa dibilang tankinya dia tuh selalu penuh gitu, selalu fokus terus. Nah, dia jaga peaknya dia juga ya, ngejaga peaknya gitu. Pas di masa peaknya itu emang selalu fokus mulu. Either dia main kartu, dia golf, dia judi, apalagi juga dia baseball, basket apalagi gitu. Jadi pas emang dia udah retire, ya itu tankinya itu udah mulai berkurang. Tapi harus kita akuin, namanya kita manusia, kita punya batasan-batasan. Dimana mungkin pada saat itu batasannya dia udah selalu dimentokin. Pas waktu pas tankinya dikurangin ya mungkin udah berdampak kepada badannya. Salah satunya mungkin matanya merah. Ya kayak mungkin kayak kakek kita zaman dulu mungkin ya. Tapi kakek gue kayaknya matanya nggak merah gitu tuh. kecuali Jordan ini interviewnya di Duck Down Bar misalnya. Kecuali kakek kita legal. Tapi bukan legal, kayaknya nggak legal. Iya. Maksudnya ini menarik juga gitu. Menurut gua kalau ya kayak tadi gua bilang, kalau interviewnya di Duck Down Bar mungkin matanya merah karena asap rokok semua. Tapi ini kan enggak gitu. Asap rokok ya, kena asap rokok kan, teri gitu dia. Ketutup asap rokok, AC lagi, mata merah deh. Matanya merah itu. Enggak lah kalau ini enggak. Ini benar-benar. Gua selalu, wah merah matanya. Wah Jordan merah ya. Ada kuning-kuningnya juga, merah kuning-kuning. Merah ya, lebih ke kuning sih kayaknya, lebih ke ya udah lewat masa primanya aja. Jadi sekarang udah di masa tua ya, mungkin berdampak aja sih ke fisiknya dia. Emang kasihan juga mungkin. Karena emang banyak juga yang bilang ya lu mau sehebat Jordan gitu, lu mau level lu se-Jordan tapi di setelah karir lu harus kayak gitu. Maksudnya ada ya kayak sekarang kan tadi juga kita udah bahas, ada teman-teman lu yang kurang suka sama lu gitu kan. Maksudnya ada, karena emang ada pastinya ada banyak gesek-gesekan kan. Ada badan lu juga mungkin udah pas lu lepas juga pasti ada orang tidur kali dia, orang tidur ya. Atau mungkin kalau lu cuma mau mungkin sekelas LeBron, tapi ya lu lihat sejauh ini LeBron fun aja. Fun yang pasti happy ya kan. Tapi emang beda era sih. Beda era ya. Nah, tapi kita balik lagi ke ngomongin LeBron sama Kobe. Itu ada statement Kobe bahwa dia bilang, ya gue bisa kayak gini karena Jordan. Gitu. Dan ini kan netizen dunia ini kan ya, netizen dunia ya. Kalau bilang kan, oh ini lebih jago dari Jordan, ini lebih jago dari Kobe segala macam. Tapi menurut gue setelah gue nonton film itu ya, Last Dance ini ya sebenarnya pangkalnya sih di Jordan. Ya, dua orang ini ya duplicate Jordan. Setuju gue sama. Ya gak? Gue setuju sama. Jadi udah nggak bisa dibandingin karena Kobe pun bilang nggak usah dibandingin lah gitu. Karena emang di salah satu episode itu juga ada kok. Kobe juga ngakuin kan di interviewnya Kobe ngakuin kalau emang dia kebentuk Kobe yang pada saat itu ya, yang pas waktu Kobe lagi prime-nya itu Kobe bilang emang dia nggak mungkin bisa kayak gitu tanpa Jordan. Jadi benar-benar apa ya, dia banyak belajar juga ya, advice dan kebetulan emang Jordan juga ternyata bukan tipe yang angkuh gitu. Dia mau nenteng, dia mau ngebantu. Iya, itu juga gue cukup salut sih gitu. Dia mau ngebantu juga Kobe. Oke, lu kalau ada masalah apa lu bisa telepon gue gitu. LeBron juga, apalagi LeBron masuk NBA udah di tahun 2000-an udah lewat. Maksudnya benar-benar mungkin LeBron kurang lebih seumuran kita kan, mungkin 2 tahun di bawah kita mungkin ya lebih sama lah kurang lebih pengetahuan sama kita. Dan setahu gue idolanya LeBron tuh ya Jordan. Udah jelas kalau itu. Kita aja yang di Indonesia ini bisa suka Jordan saat itu, apalagi dia, apalagi lu juga di sana, apalagi dia LeBron gitu kan. Memang dia main basket juga gitu. Oke, kita tenang dulu sebelum kita tutup nih episode yang sekarang nih bro. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Kalau lu pengen ngebikin satu tim basket nih, ya kan tim basket pasti ada 5 orang kan. Nah, coba lu kasih gue deh siapa nih pemain-pemain yang bisa lu masukin di tim lu nih. Tim gue ya? All time nih ya? All time, terserah lo. Oke, 5 orang ya? 5 orang bebas, mau point guard semua, itu urusan lo. Biar dikira ini pendapatnya Ari ya? Biar dikira ngerti NBA dan basket, gue gak akan ambil dari yang masa-masa baru nih. Ini yang benar-benar ada di memori gue saat kecil ya. Jadi point guard mungkin gue ada Derek Fisher, terus gue ada Nick Van Exel. Mantap. Nick Van Exel, Lakers ada Vlade Divac. Divac. Yang pasti Vince Carter tuh gue banget. Gue, asik nih gitu kan. Vince Carter
sama Jared Jack. wah, enggak. Jared Jack belum. Cadangan Jared Jack ya. Six man. Paling center itu gue antara Swan Kemp atau Dikembe Mutombo. Oke. Ini gue ngikutin banget zaman dulu ya, maksudnya wah, Di era-eranya mereka era ya. itu ya, dan yang pasti gitu six man gue ya Jared Jared Jack. Jack. Jared Jack saat di JSW. JSW. Ya. Yang selalu baru bangun tidur ya. Iya. Bengep terus. Jared Jack itu jagoan gue ya, playmaker cadangan six man award gue rasa di Jared Jack. Oke, itu pemain gue Kur. Kalau lu 5 orang plus 1 Cadangan deh, six man. Six man gue Iya, ya. lu siapa? Gampang, kalau gue yang pertama pastinya Jordan. Gue emang penggemar gila Jordan. Ya. Yang kedua gue ambil Kobe. Oh, Kobe, oke. Ya, Mamba, Black Mamba pasti respect. Respect Mamba. banget Black Mamba. Magic Johnson. Oke. Magic Johnson, Shaquille O'Neal. Oh. Ya LeBron gue kasih deh masuk. LeBron, oke. Cadangan gue Siapa? Allen Iverson deh. Iverson ya? Iverson boleh Wah, answer. mantap. Boleh ya? Boleh banget. Boleh. Yang lain kalau emang punya silakan taruh di komentar Komen bawah. ya, siapa sih 5 Lima pemain pemain terbaik lu gitu. Gue sebenarnya ada Carmelo Anthony tapi Kevin Durant. Enggak. Karena kalau si bro ini dia sukanya 3 point. gue suka gue setiap main 2K itu gue mainnya 3 point ya, dari mulai Brandon Jennings lah, ya Sova lah, Stephen Curry lah, siapa, Ray Allen ya kan, Paul Pierce. Itu semua 3 pointer gue pakai gitu, jadi gue banyak tahu ya, inilah. Pokoknya yang lain kalau silakan taruh di komen 5 pemain terbaik ya menurut lo semua gimana? Iya, atau lu punya pendapat juga tentang Last Dance, ya kita bisa diskusi di komen. Oke, cukup seru juga ya Kur. Ya. Episode pertama kita ya. Oke lah, boleh. Ya kita ya flashback juga dan ini juga reminiscing dan ini lagi apa ya, fenomena juga saat pandemi lah. Pas banget. Gitu kan, selain korban yang makin banyak corona tapi Last Dance juga salah satu fenomena nih menurut gue gitu. Di tengah maraknya Korea gitu. Drakor ya udah. Ya udah, oke. Terima kasih yang udah dengerin ocehan kita di Underrated Talk edisi pertama. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya ya, Gur. Pasti dong. Oke, gua Ari. Gua Syakur. Adios. Bisa. Yeah.